Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi dengan saya Desi Sumarni. Saya dari SD Negeri 1 Adijaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Seperti biasa, saya sebelum melakukan pembelajaran menyiapkan rencana pembelajaran dan video pembelajaran sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan di dalam kelas. Jangan depan, gerak. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10. Ku siap berdoa. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, aku bahagia. Tepuk terima. Project pembuatan profil belajar Pancasila. Oke, yes. Ya, tetap konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, konsentrasi, fokus. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Sehat semua. sehat. Jangan hari ini. Selanjutnya silakan diikuti untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, diikuti yuk. Semua silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tertumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan memasuki pelajaran seperti biasanya. Tapi sebelumnya kita pelajaran Oke. Seperti biasa, hafalan sebelum hafalan kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surat ayat kursi. Ya. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Sebelum saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya menganalisis kebutuhan belajar murid, dari kesiapan belajar murid, proses pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajar, serta produk yang akan digunakan dan dihasilkan dalam proses pembelajaran. Selain itu juga, saya membagi 3 kelompok belajar murid di dalam kelas. Yang pertama,
murid yang telah memahami konsep lingkaran. Kelompok yang kedua, murid yang cukup memahami konsep lingkaran. Dan kelompok yang ketiga, murid yang belum memahami atau susah memahami konsep lingkaran. Oke, siap belajar? Siap belajar ya? Hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya yang sebelumnya kalian sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulan. Sekarang kita masuk ke lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Pernah tidak kalian mendengar apa sih itu lingkaran? Masih ingat nggak bentuk lingkaran itu seperti apa? Coba gambarkan cara lingkaran kecil kayak apa? Lingkaran besar di bawahnya. Sudah terlihat sedikit gambar kalian bahwa lingkaran itu tidak memiliki sudut seperti bangun datar lainnya. Oke, kita lanjutkan. Hari ini adalah pembelajaran matematika unsur-unsur lingkaran. Ya, tujuan kita belajar hari ini adalah tujuannya apa tadi? Ketika kalian belajar lingkaran ini, nanti kalian diharapkan dapat memahami titik pusat jari-jari dan diameter yang dengan benar. Yang mana sih titik pusat? Yang mana diameter? Yang mana jari-jari? Itu nanti kalian akan ketahui dalam pembelajaran selanjutnya. Terus, yang kedua, peserta didik dapat mengetahui busur dan tali busur. Jadi kalian akan mengetahui, akan mengenal yang mana tali busur, yang mana busur. Yang ketiga, kalian dapat menentukan titik pusat jari-jari diameter dengan tepat. Jadi kalian dapat menentukan, ya, kalian dapat menunjukkan lingkaran itu diameternya yang mana, jari-jarinya yang mana, busurnya yang mana. Yang keempat, kalian dapat menghitung jari-jari dan diameter, panjang diameter dan panjang jari-jari sebuah lingkaran. Oke, selanjutnya apa sih perbedaan antara lingkaran dengan bola? Bola memiliki tabung. Ya, tepatnya bola memiliki ruangan atau volume. Kalau lingkaran? Ya, perhatikan ini buah apa? Semangka. Bola apa lingkaran? Bola. Ini gambar apa? Lingkaran. Gambar apa ini? Jam itu berupa lingkaran. Ini? Bola lingkaran. Apa alasannya kalian? Bola memiliki ruangan karena memiliki ruang atau volume. Terus ini apa nih? Gelang cincin. Ya, gelang atau cincin. Ini bola lingkaran. Logo itu bentuknya apa? Bola lingkaran. Bola. Nah itu ya perbedaan bola dan lingkaran. Perbedaan bola dan lingkaran. Lebih lanjutnya ini buat video pembelajaran.
Kalian perhatikan video pembelajaran berikut ini. Perhatikan dan pahami video pembelajaran tersebut. Tengah lingkaran. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Pertama, kita kenali dulu benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Pertama, roda. Ada roda delman. Keempat, piring serta makanan di atasnya seperti pizza dan lain sebagainya. Kemudian ada benda yang biasa dibawa siswa ke sekolah, sarker, untuk mempertajam pensil. Oke, itulah di antara benda-benda yang terhadap suatu titik tertentu. Nah, kumpulan titik-titik itu yang mana? Kumpulan titik-titik itulah yang membentuk garis lengkung pada lingkaran. Kemudian, suatu titik tertentu itu yang mana? Lingkaran. Titik pusat lingkaran. Sekarang kita langsung masuk ke unsur-unsur garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Dicontoh di sini yaitu titik P dan titik Q. Apakah diameter termasuk tali busur? Jawabannya ya. Diameter itu termasuk tali busur, yaitu tali busur yang paling panjang pada suatu lingkaran. Oke? Oke, ya. Jadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tentang unsur-unsur lingkaran. Seperti juga sudah kalian amati, beberapa kelompok juga sudah mengamati bagian-bagian dari lingkaran, ya. Nah, atau unsur-unsur dari lingkaran ini ada gambar. Seperti tadi diterangkan, tadi apa ini? Tali ini? Pinggir ini disebut apa tadi? Tali busur. Bagian pinggir pada lingkaran ini disebut tali busur. Terus garis yang melintang melalui apa ini terlintang? Titik pusat ini disebut apa? Diameter. Lalu ini garis dari titik busur ke titik pusat disebut jari. Terus ini ada bagian yang berwarna biru disebut apa? Curi. Terus ini bagian yang warna pink disebut apa? Bebek. Nah, kalian juga dan beberapa kelompok juga sudah mengamati gambar tentang bagian-bagian lingkaran. Ada beberapa juga kelompok yang mempunyai benda konkret. Nih, ada kelompok yang mempunyai benda konkret atau benda nyata. Ini jam dinding, termasuk benda yang berbentuk apa? Jam dinding ini punya titik pusat tidak? Di mana? Jam dinding ini mempunyai tali busur punya tidak? Ya. Nah, jadi sekarang kalian tugas kelompok kalian amati kembali gambar dan benda konkret yang kalian miliki. Setelah itu kalian jelaskan kembali yang mana yang disebut bagian-bagian atau unsur-unsur dari lingkaran benda yang kalian miliki. Kalian diskusikan secara berkelompok. Ada beberapa kelompok juga yang akan mengamati gambar. Nah, seperti kelompok satu akan mengamati gambar pada layar. Ya, di dalam gambar ada unsur-unsur lingkaran. Nah, kelompok satu juga akan mendiskusikan tentang unsur-unsur lingkaran yang ada di dalam
layar. Ya, yang mana yang disebut jari-jari, yang mana disebut dengan diameter, ya, dan yang mana yang disebut dengan jumlah. Kalian akan bagian lingkaran tersebut di dalam LKPD. Ya, silakan kalian akan presentasikan di depan kelas, diskusikan. Ada pertanyaan? Nama kelompoknya di garis bagi dua gitu, bisa 8 orang. Ya, nama kelompoknya silakan di garis bagi dua gitu, bisa. Namanya nama pendek ya, Bu? Namanya nama lengkap dong. Masing-masing kelompok sedang melakukan diskusi untuk menyampaikan presentasi di depan kelas, yaitu unsur-unsur lingkaran. Gambar Cina, Dip. Nih, kalian amati gambarnya. Ini piring, penggaris, koin, papan tulis. Ya, kerjakan soal di bawah ini. Kalau sudah diamati, baru kerjakan soal di bawah ini. Menurut kalian, gambar manakah yang menunjukkan lingkaran? Misalnya gambar C, tulis gambar C. Kalau dua, Ya, tulis gambar C. Iya. Sabar. Yo. apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat Oke, sudah kalian diskusikan tentang unsur-unsur lingkaran di LKPD. Kalau begitu, silakan kalian presentasikan di depan kelas. Ya, silakan untuk kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang unsur-unsur lingkaran. Kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Ziko Ramadhani, saya Rehaneka Ramadan, saya Sofia Wijaya Tamasaya, saya Kemaran Rahma, saya Soibatur Rahma, saya Nindya Aulia, saya Khawri Asnisa Sapitri, dan kami akan menjelaskannya. Titik pusat dan titik O yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Diameter adalah garis yang melalui titik pusat. Contohnya A, O, B. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat ke titik busur. Contohnya O ke C. Busur adalah garis lengkung yang berada di sisi pada lingkaran. Contohnya seperti titik A ke titik B, titik B ke titik C, titik C ke titik A. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Contohnya A ke C. Curun adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan sebuah busur. Contohnya O ke C ke B. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Di dalam ini adalah warna ungu adalah tembereng, yaitu A ke C. Dan yang terakhir adalah apotema. Apotema adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Garis tersebut adalah tegak lurus, memiliki siku-siku 90 derajat.
kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjut sekarang kelompok 2 menggunakan gambar. Ya, silakan. Merapat. Yo, mendekat merapat. Ya, Rafa. Silakan. Dimulai. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batu Dewi Kirana. Nama saya Siti Ramadhani. Saya Zara Eviana Kayunisa. Saya Rama Barsia. Saya Sheikh Putri. Saya Marsyana Putri. Saya Ahmad Yuda Pratama. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi tentang unsur-unsur lingkaran. Titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Titik pusat contohnya lingkaran. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Contohnya seperti A, O, B. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat ke unsur seperti O ke A, O ke B, dan O ke C. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung yang menghubungkan titik tersebut. Contohnya Z ke R, R ke B, B ke A. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Contohnya adalah A ke C. Ring adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan dua busur. Contohnya O, C ke B. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Contohnya yang berwarna merah yaitu A ke C. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur seperti O ke D. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok 3. Ya, luar biasa ya. Sekarang kelompok 3 menggunakan benda konkret. Ya, yaitu berupa jam dinding yang berbentuk lingkaran. Ya, silakan dimulai. Merapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang unsur-unsur lingkaran menggunakan benda konkret atau benda nyata. Perkenalkan nama saya Alfian. Perkenalkan nama saya Syekh Manzur Adyan. Perkenalkan nama saya Kinai Zalika Kalbi. Perkenalkan nama saya Levita Sari. Perkenalkan nama saya Wanita Rahma. Perkenalkan nama saya Rizwa Indi. Perkenalkan nama saya Zelda Sapitri. Berikut. Titik pusat adalah titik yang diletakkan di tengah-tengah lingkaran. Diameter adalah garis lurus yang melalui titik lingkaran pada titik pusat. Jari-jari adalah garis yang dihubungkan titik pusat dengan titik
pada lingkaran. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung ke lingkaran. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Lereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat kalian semua. Yuk, tepuk tangan sekali lagi. Ya. Luar biasa ya. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang unsur-unsur lingkaran. Oke. Dari kumpul semua LKPD ya. Dan mempunyai LKPD maka berakhir pembelajaran kita hari ini ya. Sudah selesai untuk refleksi hari ini. Apa yang dimaksud dengan jari-jari? Siapa yang tahu? Jari-jari. Ya kan? Titik pusat kan? Titik busur. Ya, garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik busur itu disebut jari-jari. Apa yang dimaksud dengan diameter? Garis yang melalui titik pusat. Garis yang melalui titik pusat. Sebutkan 3 benda yang berbentuk lingkaran. Apa bu? Pertama, jam, bola, lingkaran, jam, koin, gelang. Ya, jam, koin. Apa perbedaan antara lingkaran dan bola? Apa? Kalau lingkaran, kalau bola, ya. Kalau bola memiliki ruang dan volume, kalau lingkaran tidak. Oke, dengan berakhirnya refleksi hari ini maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Ya, dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini siap-siap kita. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
kita pelajari lagi materi untuk besok ya. Silakan yang perempuan terlebih dahulu. Kameranya mati. Ya. Demikianlah pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di dalam kelas dengan tema unsur-unsur lingkaran. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebatur Rahma. Saya telah mengamati video pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Saya telah mengamati video pembelajaran dan saya telah mempresentasikan di depan kelas menggunakan layar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Eviana Kairunisa telah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggambarkan unsur-unsur lingkaran dan menjelaskannya di depan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah belajar tentang unsur-unsur lingkaran dan mempresentasikan di depan kelas dengan menggunakan benda konkret. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.